Kalau saya sakit tapi saya nggak mau gerakan kaki saya, boleh gak nanti? Kalau itu uh, meng- tidak mengganggu konsentrasi Anda, silakan. Sekarang mengganggu enggak? Sedikit mengganggu. Ya, sehingga perhatian Anda akan lari ke Kaki. sakit itu kan. Iya, Berarti saat itu perhatian Anda sudah lari sama objek Anda. iya. Nah, di sini jadi sebaiknya ganti. Oh, Karena di sini kita ingatin lagi, kita komitmennya adalah memperkuat konsentrasi. Nah, gitu. Jadi kita harus bagaimanapun caranya untuk memperkuat konsentrasi. Terus gitu. Seperti itu. Jadi untuk posisi sakit sebaiknya ganti kalau itu sudah mengganggu konsentrasi Anda. Gitu. Karena rasa sakit pasti akan kalau yang belum terlatih itu akan bikin pikirannya lari dari objek. Kalau sudah lari berarti saat itu pikiran Anda sudah tidak terus menerus sama objek itu. Nah, di situ. Oke. Jadi nanti Anda ganti aja ya, Pak, kalau memang ini. Jadi sekali lagi, bagaimana memperkuat konsentrasi? Konsentrasi itu fokus sama satu objek. Untuk memperkuatnya, fokus sama satu objek terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Ini paham, dimengerti ini ya, prinsipnya gitu. Jadi kalau Anda sudah misalnya pikirannya tahu pikiran yang lain, berarti saat itu pikiran Anda sudah lari ke objek itu. Berarti pikiran Anda enggak terusan di objek. Berarti sudah lari. Berarti Anda tidak berkonsentrasi saat itu. Nah, bikin kebiasaan itu balikin lagi ke nafas. Nah, karena bagaimanapun pikiran kita terbiasa ngambil banyak objek. Ya enggak? Pikiran kita terbiasa ngambil banyak objek. Itu kebiasaan kita. Sekarang kita lagi coba membiasakan pikiran kita untuk hanya fokus sama satu objek. Ya kebiasaan yang lama akan ngelawan, bisa dibilang akan keluar. Ini wajar. Tapi inilah namanya latihan gitu. Inilah namanya seninya meditasi. Ya, pikiran muncul, Anda tarikin lagi, muncul, tarikin lagi. Seperti itu. Ini seninya meditasi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Bante diberi kesempatan. Saya mau tanya, pada saat kita meditasi jalan, apakah fokus kita ke nafas atau perhatikan ke langkah? Oke. Yang seperti saya bilang tadi, posisi duduk, berbaring, berjalan ataupun berdiri, tetap fokus di nafas. Tetap fokusnya di nafas. Berarti kita nggak perhatikan langkah kaki kita, hanya nafas saja. Karena di sini kan kita mulainya dari anapanasati. Berarti objek Anda semua adalah nafas. Dan kita sedang memperkuat konsentrasi. Nah, jadi posisi apapun berusaha untuk terus mengamati nafas. Terima kasih Bante. Oke. Ya. Ya, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi. Lalu hubungannya sama mata kita melek atau tutup gimana Bante? Ya. Melek ataupun tertutup tetap diusahakan untuk terus dinafas. Untuk terus dinafas. Tapi bagaimanapun akan ada perbedaan ketika Anda membuka mata ataupun menutup mata. Jelas menutup mata lebih mudah untuk konsentrasi di nafas. Karena membuka mata, mata kita akan menangkap banyak objek, benda-benda di sekitarnya. Tapi usahakan untuk terus di nafas, seperti itu. Mata Anda ke bawah, tetap di nafas. Usahakan kesadaran Anda, usahakan ke nafas. Seperti itu. Tapi bagaimanapun, ketika Anda membiasakan untuk begitu meditasi jalan terus di nafas, ini akan membantu meditasi duduk Anda. Sesi berikutnya, kebiasaannya terus berlanjut.
Nah, kebiasaan yang terus berlanjut ini akan membantu sesi berikutnya. Bagaimanapun ketika Anda meditasi berjalan, dengan membuka mata, akan banyak pikiran yang muncul. Pikiran itu muncul, misalnya karena banyak objek yang kita pegang. Pikiran yang kasar-kasar akan muncul. Ketika pikiran kasar itu muncul pada saat meditasi jalan, kemungkinan waktu meditasi duduk, pikiran itu sudah nggak muncul lagi. Kemungkinan. Makanya kenapa meditasi jalan bisa membantu sesi meditasi duduk berikut. Seperti itu. Oke. Anda bisa berapa lama Pak di nafas? Bisa konsentrasi di nafas? Ya. Berapa lama kira-kira? Payah Bante. Payahnya berapa lama? 5 menit? Ada? Ya, bisa. Kira-kira 5 menit? Saya masih cari bentuk Bante. Oke. Jadi usahakan 5 menit Pak. Usahakan 5 menit. Anda harus punya target minimal 5 menit bisa konsentrasi di nafas. Oke? Daripada enggak sama sekali gitu. Karena nanti Anda akan ngerasakan manfaatnya konsentrasi. Oke, ada lagi? Oke. Pak Bante, tadi saya merasakan di sini ada denyut gitu tuh. Apa itu Bante? Oke, nggak ada masalah. Itu normal. Itu normal, mungkin bisa saja aliran darah atau bisa juga terasa detak jantung, denyut jantung di sana. Nggak ada masalah. Objeknya denyutnya atau napas? Ya, pada saat apapun sensasi yang muncul, Anda harus abaikan. Jadi anapanasati ini seperti penjaga gerbang prinsipnya. Jadi kalau penjaga gerbang kan orang lewat, keluar masuk nggak peduli. Ya taunya dia hanya orang keluar, orang masuk. Dia nggak akan ngikutin orang masuk sampai kemana, nggak ngikutin orang keluar sampai kemana. Dia hanya fokus yang masuk aja itu. Kalau yang nggak itu cetak 1, 2, 3 gitu aja kan, dia cuma fokus yang masuk keluar saja. Saat itu pun Anda hanya fokus ke nafas saja. Sensasi apapun yang muncul jangan pedulikan, tetap aja di nafas. Seperti itu ya. Berapa lama Anda bisa di nafas Pak? Kadang lama, kadang cepat. Kadangnya berapa lama kira-kira? Di Di atas 10 menit? 5 menit lebih, oke. Usahakan Anda sesi berikutnya minimal 5 menit lagi. Minimal 5 menit lagi atau kalau bisa tambah 5 menit. Karena bagaimanapun kualitas konsentrasi akan menentukan kemajuan dalam meditasi Anda. Oke, di sini diperlukan canda, keinginan untuk maju. Keinginan, canda itu keinginan kuat untuk maju. Tanpa ada keinginan untuk maju, meditasi Anda nggak akan improve. Jadi di sini ada diperlukan keinginan untuk mengetahui objek selama mungkin. Faktor pikiran, faktor mental canda ini diperlukan. Jadi Anda harus punya, canda ini seperti niat. Tapi niat itu kan cetana. Cetana ini beda dengan canda, ini faktor mental yang lain dari pikiran. Ada canda yang akan mengarahkan pikiran, akhirnya pikiran itu mengetahui objek. Nah ini, jadi faktor canda diperlukan, ini beda sama niat. Gitu. Jadi Anda harus betul-betul, saya akan arahkan pikiran saya akan mengarahkan kesadaran saya untuk mengetahui objek, untuk memegang objek. Nah ini diperlukan. Jadi Anda harus perkuat ini. Dengan begitu Anda akan melihat perubahannya. Anda perubahan, pikiran Anda akan ada seperti energinya gitu untuk terus untuk mengamati objek. Oke, ini perlu diingat ya. Jadi penting kalau yang memang mau keinginan maju, tapi beda sama memaksa, beda. Ini beda dengan wirya, beda. Canda, nanti dengan canda semangat Anda akan ada. Energi pikiran Anda akan ada untuk terus mengamati objek di situ. Canda, faktor canda ini penting.
Oke, ada lagi? Bante, gimana cara mengatasi ngantuk sama pikiran berkelana? Ya, tadi kan sudah disebutkan kalau ngantuk, satu faktor juga adalah untuk memperkuat canda, keinginan untuk mengetahui objek harus kuat, itu satu. Berikutnya, secara fisik Anda bisa gosok-gosok telinga Anda, gosok-gosok wajah Anda gitu, saya biar jadi panas kalau sudah ngantuk berat. Ya terus Anda buka mata sedikit untuk melihat ada cahaya gitu, karena dengan melihat cahaya pikiran Anda akan lebih fresh gitu. Berikutnya Anda bisa berdiri atau ya berjalan. Kalau berjalan masih ngantuk juga, Anda bisa cuci muka gitu. Cuci muka nggak ngantuk juga ya, Anda mungkin minum sesuatu lah, minum yang bikin segar, kurang minum. Kalau masih ngantuk juga ya Anda harus tidur sebentar, misalnya 5 atau 10 menit, jadi naps gitu. Nah itu bisa seperti itu tahapannya. Dan juga posisi duduk mempengaruhi, jangan bongkok. Nah, bagaimanapun ngantuk itu karena otak kita kekurangan oksigen. Nah, proses ngantuk itu. Jadi usahakan dengan tegak, energi di tubuh kita akan lancar, pasukan oksigen juga akan bisa lancar ke otak. Itu salah satu caranya. Nanti disesuaikan saja yang mana yang cocok dengan Anda gitu ya. Oke, untuk mengembara, pikiran mengembara, Anda bisa pakai metode menghitung. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau menghitung 1 sampai 8. Hitung 1 dengan 8. Oke. Ada lagi? Cahaya lampu maksudnya? Ya ini kan tadi dihidupkan terus dimatikan, kita kan kena pengaruh. Oke. Kadang ada beberapa meditator yang tidak terpengaruh, kadang juga ada yang berpengaruh. Nah, posisi gelap ada yang cocok dengan posisi mati lampu, ada juga yang tutup lampu gitu, misalnya buka lampu. Tapi lebih baik sih tutup lampu, itu akan lebih baik ya, gitu. Anda bisa berapa lama fokus di nafas, Ko? Iya. Kira-kira 10-15 ya. Oke, good. Berikutnya coba tambah 5 menit gitu. Jadi 20 menit. Nah, 25 menit ya. Oke. Coba lagi. Ya. Ada lagi? Bante, mau tanya bagaimana kalau misalnya ada rasa bosan dalam meditasi? Apa yang mesti dilakukan, Bante? Ya. Rasa bosan ini salah satu halangan dalam meditasi. Ini masuk dalam tinamida, malas dan lamban. Nah, ini itu masuk dalam pancaniwarana. Pancaniwarana, halangan dalam meditasi. Kita salah satunya dengan merenung bosan. Kenapa bosan meditasi? Jadi Anda harus bikin rasa tertarik sama meditasi Anda, sama objek meditasi Anda. Ini memang nggak gampang, karena objek meditasi ini nggak berwarna, nggak berbentuk, dan sangat tidak menarik, dan sangat membosankan. Bener enggak? Kalau lihat TV 2-3 jam juga depan TV nonton sinetron, oke. Apalagi drama Korea, wah ibu-ibu seneng ini. Tapi objek meditasi enggak berwarna, ini sangat membosankan. Tapi kita harus pahami bahwa kita bermeditasi, kita mengamati nafas selama ini hanya untuk menuju kematian. Bener enggak? Kita hidup kan hanya nungguin mati kan ya. Bener enggak?
Nah, itu hanya kita bernafas selama ini hanya untuk mati. Tapi sekarang Anda di sini, kalau Anda mengetahui prinsip dari meditasi, Anda mengamati nafas sekarang untuk menuju tanpa kematian. Kenapa? Dengan latihan meditasi, dengan mengamati nafas, Anda akan membentuk konsentrasi. Dengan konsentrasi yang Buddha bilang, seseorang yang memiliki konsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Anda akan bisa merealisasi Nibbana. Apa Nibbana itu? Terbebas dari penderitaan. Apa terbebas dari penderitaan? Tanpa kematian, deathlessness. Anda begitu mencapai Nibbana dengan konsentrasi, Anda akan menuju tanpa kematian. Artinya, tidak akan ada kelahiran lagi. Artinya, tidak ada kelahiran lagi berarti Anda tidak akan mengalami kematian lagi. Karena tidak dilahirkan, pasti tidak ada kematian kan. Nah, makanya ketika saat sekarang Anda mengamati nafas, Anda menuju tanpa kematian. Walaupun belum mengalami tanpa kematian, tapi Anda sedang menuju tanpa kematian. Anda sudah merubah kebiasaan Anda sebelumnya yang mengamati nafas hanya untuk menunggu kematian. Ya kan, Anda bernafas hanya untuk menuju kematian. Sekarang Anda bernafas, dengan mengamati nafas Anda sedang menuju tanpa kematian. Seperti itu. Ya, perenungan itu salah satu perenungan. Akhirnya dengan begitu mungkin Anda akan semangat untuk mengatasi rasa bosan. Jadi pengertian ini penting untuk dibentuk untuk mengatasi rasa bosan. Dan banyak perenungan yang lain. Banyak perenungan yang lain tentang manfaat meditasi yang lain. Itu salah satunya. Untuk memunculkan sangwega. Mungkin itu. Ada lagi? Bante, perlukah kita menentukan objek bisa di kanan, bisa di kiri, atau kita menentukan hanya satu tempat aja? Posisi kanan atau kiri itu tidak terlalu penting. Yang penting saat itu Anda mengetahui nafas. Bisa saja waktu meditasi terasa di kiri, bisa juga terasa di kanan, atau kedua-duanya. Itu variasinya gitu. Jadi yang penting adalah saat itu Anda mengetahui nafas saja, Pak. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi bisa di kiri atau di kanan atau kedua-duanya, nggak ada masalah. Gitu. Seperti itu. Jelas ya, Pak? Oke. Silakan tanyakan hal-hal yang kecil-kecil yang kira-kira sepele, itu dalam latihan meditasi bisa nggak jadi sepele. Yang ternyata ini nggak bisa, ternyata padahal kita nggak penting lah pertanyaan ini gitu. Kadang seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau istilahnya interview, mending kalau udah ada progresnya aja baru interview. Bagaimana mau progres kalau dia nggak mau interview? Gimana kita mau bantu istilahnya? Istilahnya ada kesulitan apa kalau dia nggak cerita, ada masalah apa istilahnya gitu. Nah ini. Ya. Meditasi tadi kan Bante bilang hitung sampai 8 kali. Nah, sebelum sampai 8 kali pikirannya udah langsung melayang. Itu hitungannya mulai dari 1 lagi atau 8? Anda harus ulang lagi dari 1. Jadi yang seperti saya bilang, enggak cuma sekedar menghitung. Nafas masuk, nafas keluar, Anda tahu baru hitung 1.
Nafas masuk, nafas keluar, hitung tahu, hitung 2, 3, 4 seperti itu. Jadi ketika sudah lari, Anda harus balik lagi 1, terus 8, 1, 8 seperti itu. Berarti Anda harus perkuat kualitas konsentrasi Anda di situ, jangan sampai lari. Tapi nggak ada masalah, coba lagi seperti itu sampai Anda nanti dapat polanya. Oh, seperti ini. Ini yang disebut seninya meditasi. Jadi jangan merasa gimana ya. Coba lagi aja ya, Ci. Kalau kita mampu duduk lama nih, terus kan lama-lama kayak tubuh nggak terkendali. Maksudnya tuh tubuh tuh kita kan pertama tegak ya. Lama-lama kalau kita itu kan kayak kita mulai kehilangan tubuh kan. Terus tubuhnya membengkok, badannya, kepalanya bergerak juga. Itu apakah kita ikutin atau kita lawan supaya tetap lurus? Usahakan untuk menyadari posisi tubuh, usahakan posisi kita tegak. Usahakan ke sana. Karena kalau bungkuk nanti banyak kendalanya nantinya. Anda bisa jadi ngantuk. Dan juga kalau posisi bongkok lama-lama, kalau untuk jangka lama itu nggak bagus. Otot Anda akan kebentuk nantinya kalau jadi kebiasaan itu. Gitu. Tapi ketika Anda nanti sudah punya konsentrasi, sebenarnya tubuh Anda akan tegak dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Karena dengan konsentrasi yang kuat, konsentrasi itu akan menghasilkan materi yang namanya cita jarupa. Dan cita jarupa ini akan tersebar ke seluruh tubuh. Dan dengan penyebaran cita jarupa itu ke seluruh tubuh, itu membantu kita untuk memudahkan bermeditasi dengan posisi yang nyaman gitu. Makanya ketika orang punya konsentrasi, dia akan bisa duduk lama, tidak ada gangguan secara fisik gitu ya. Dia akan nyaman duduk 2 jam, 3 jam sekali duduk, nggak ada masalah, karena dia punya konsentrasi gitu. Dan konsentrasi itu menghasilkan materi yang baik. Kalau ilmuwan bilang pikiran yang baik akan menghasilkan molekul yang baik. Istilah saintis molekul. Tapi kalau dalam meditasi, Buddha bilang itu cita jarupa, itu kalapa. Kalapanya tersebar ke seluruh tubuh. Akhirnya bikin dia nyaman. Itu materi. Seperti itu. Makanya Anda perlu konsentrasi yang kuat agar Anda nyaman. Makanya Anda bisa tahu kan, ketika banyak pikiran mengembara, kaki Anda mulai sakit kan. Karena nggak punya konsentrasi. Di situ masalahnya. Jadi untuk bisa nyaman, Anda harus perbaiki kualitas konsentrasi Anda. Itu kuncinya. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Oke, penting untuk memperkuat kualitas konsentrasi. Saya nggak akan pakai kata mengembangkan, karena ini bias. Saya akan pakai kata perkuat konsentrasi Anda, perkuat kualitas konsentrasi Anda. Kalau kita pakai istilah dengar perkuat, kita akan tahu bagaimana caranya, gitu kan. Kalau mengembangkan, rasanya gamang istilahnya di sini, nggak jelas. Makanya development saya lebih pakai perkuat konsentrasi. Ini akan lebih bisa dipahami maknanya di sini. Oke? Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir, last question. Jam berapa? Oke, pertanyaan terakhir deh kalau ada. Bante, kenapa kalau tutup mata kayaknya lebih pikiran lebih kemana-mana ya? Kalau buka mata kan ada kayak ngedengerin nih, atau ngeliat sesuatu kayaknya bisa lebih konsen malah. Ketika pikiran, karena kebiasaan kita menangkap berbagai macam objek gitu. Karena balik lagi, pikiran kita terbiasa mengambil banyak objek. Jadi prinsipnya gini, ketika indera dibuka, indera mata akan menangkap objek. Juga objek itu akan juga
ada di pikiran. Begitu juga indera telinga nangkap objek itu pun akan ada di pikiran. Jadi 5 indera yang kita punya, mata, telinga, hidung, lidah, sama sentuhan itu pun akan punya objek masing-masing. Nah, objek itu juga akan muncul di pikiran. Ketika mata ditutup, itu pun pikiran akan memunculkan objek. Itu karena kebiasaan di samsara. Kita punya kebiasaan memunculkan itu. Samsara habit di sini. Jadi Anda bisa paham sekarang bahwa pikiran kita terbiasa mengambil banyak objek. Itu kebiasaannya muncul. Makanya saya bilang ini wajar. Dan kita perlu melatih untuk hanya mengetahui satu objek saja. Sekarang Anda sedang melatih itu. Nanti Anda akan bisa paham pikiran yang hanya mengambil satu objek saja, manfaatnya seperti apa. Itu akan Anda akan tahu. Bagaimanapun logikanya, kalau misalnya satu bak isi air penuh, kalau punya lubang 5, kalau dibuka semua lubangnya, airnya akan cepat habis kan? Benar enggak? Dibuka semua lubangnya. Tapi kalau cuma satu lubang saja yang dibuka, airnya mungkin habis tapi perlu waktu. Benar enggak? Begitupun pikiran Anda, ketika Anda membuka semua objek indera Anda untuk melihat semua, energi pikiran Anda akan cepat terkuras. Tapi kalau Anda hanya melihat, berusaha mengarahkan pikiran Anda ke satu objek, energi pikiran Anda akan semakin ngumpul, akan semakin kuat. Nah, pikiran yang penuh energi ini akan bisa memudahkan untuk berkonsentrasi. Nah, karena itu kita perlu untuk misalnya hemat energi di sini. Dengan meditasi sebenarnya hemat energi pikiran kita supaya energi pikiran kita ngumpul. Dengan energi yang kuat, nanti Anda akan rasakan bagaimana rasanya gitu. Oke? Nah. Oke, cukup ya untuk kali ini. Nanti sore ada sesi berikutnya. Usahakan tetap noble silent, terus fokus di nafas, perkuat kualitas konsentrasi Anda. Ya, silakan, selamat berjuang lagi.